Kecelakaan Sriwijaya Air penerbangan SJ182 merupakan sebuah berita mencengangkan yang melanda tanah air pada bulan Januari lalu. Beberapa orang menyalahkan pilot dari penerbangan ini karena tidak mengambil keputusan yang tepat pada keadaan genting. Tetapi apakah begitu keadaannya? Kami dari kelompok 10 Tugas Besar K2LK akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini dengan menggunakan analisis Swiss cheese model. Berikut adalah kerangka dari presentasi kami. Yang pertama dimulai dengan latar belakang. Sriwijaya Air menjadwalkan penerbangan SJ182 untuk terbang di tanggal 9 Januari 2021. Penerbangan tersebut melibatkan 12 orang cabin crew dan penumpang yang terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 orang bayi. Penerbangan tersebut berangkat dari Jakarta ke Pontianak. Namun, beberapa saat setelah pesawat take off, menara pusat kehilangan kontak dari pesawat di antara Pulau Jawa dan Kepulauan Seribu. Diasumsikan bahwa pesawat telah jatuh di Laut Jawa. Dan keadaan ini pun benar ketika tim SAR menemukan beberapa puing-puing dari pesawat yang jatuh di Laut Jawa. Berikut adalah gambar-gambarnya. Pesawat yang digunakan pada kecelakaan tersebut adalah Boeing 737-524 PKCLC yang merupakan pesawat dari kelas Boeing 737-500. Berikut adalah spesifikasi dari pesawat Boeing 737-500 dapat dilihat pada sebelah kanan slide. Pesawat Boeing 737-500 rupanya telah terlibat dalam beberapa kecelakaan fatal lainnya di masa lampau, dimulai dari tahun 1999 di Denmark, tahun 2002 di Mesir dan Tunisia, kemudian tahun 2006 di Jepang, di mana sinyal peringatan depressurization kabin aktif di tengah-tengah penerbangan, kemudian juga 2019 di Spanyol, terjadi malfungsi yang memungkinkan pilot tidak bisa menjalankan autopilot, dan tahun lalu di Rusia, di mana roda pendaratan rusak, sehingga bagian ekor pesawat lebih dulu menyentuh landasan saat pendaratan. Kronologi kejadian pesawat SJ182 terjadi sebagai berikut. Data didapatkan berdasarkan pencatatan flight data recorder dan rekaman transmisi pada Terminal East. Kejadian diawali dengan pilot meminta take off pada pukul 14.36.46. Selanjutnya tercatat bahwa autopilot menyala pada ketinggian 1980 feet. Pada pukul 14.38.42, translevel mesin kiri pesawat mengalami pengurangan. Pada pukul 14.38.51, pilot meminta untuk berganti arah ke 75 derajat. Terminal East menyetujui hal tersebut dan memerintahkan pesawat untuk berada di ketinggian 11.000 feet untuk menghindari pesawat lainnya. Pada pukul 14.39.47, pesawat mengarah dengan sudut yang mengurang dari 46 derajat di 10.600 feet. Terminal East meminta pesawat untuk naik ke 13.000 feet yang dibalas oleh pilot. Balasan itu merupakan bentuk transmisi terakhir antara pilot dengan Terminal East. Berdasarkan flight data recorder, autopilot pesawat mati dengan hidung naik 4,5 derajat. Pesawat kemudian berputar ke arah kiri lebih dari 45 derajat. Hal ini dilanjutkan dengan auto throttle yang mati dengan hidung turun sebesar 10 derajat. 20 detik kemudian, pesawat tidak terdeteksi pada radar. Jadi, berdasarkan kronologi tersebut, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kecelakaan ini diakibatkan oleh human error atau sebatas kesalahan desain dan maintenance pesawat saja? Hal ini dapat dijelaskan menggunakan Swiss cheese model. Model ini menggambarkan 4 tingkatan dari human failure yang terjadi di sebuah sistem kompleks. Contohnya adalah organisasi. Setiap lapisan yang digambarkan sebagai keju merupakan barrier. Lubang pada lapisan pertama adalah kekurangan manajemen. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor dalam organisasi. Pada lapisan kedua, lubang keju menggambarkan pengawasan yang tidak memadai. Kemudian, lapisan ketiga menggambarkan precondition for unsafe act. Dan lubang pada lapisan keju terakhir adalah unsafe act itu sendiri. Sebenarnya, lubang-lubang pada keempat lapisan keju ini tidak beraturan. Namun, ketika seluruh lubang berada pada satu garis yang sama, hazard atau bahaya dapat berakibat pada terjadinya aksiden atau kecelakaan. Berikut merupakan Swiss cheese model dari kecelakaan pesawat SJ182. Lapisan pertama adalah maintenance policy pesawat yang ditetapkan oleh Sriwijaya Air. Lapisan ini merupakan bagian dari faktor organisasi karena berkaitan dengan kebijakan dan peraturan organisasi. Lapisan kedua dan lapisan ketiga dapat menjadi bagian dari faktor organisasi atau kekurangan pengawasan. Jika peraturannya yang ternyata terlalu longgar, maka hal ini berkaitan dengan kebijakan. Sementara, jika peraturan yang sudah benar namun pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan, maka lapisan ini menjadi masalah terkait aspek kurangnya pengawasan.
Lapisan keempat dan kelima merupakan masalah yang berkaitan dengan otomasi teknologi yang menjadi bagian dari precondition for unsafe act. Lapisan yang terakhir tergolong sebagai unsafe act yang terjadi karena human error. Human error dapat diakibatkan oleh kesalahan terkait skill, kesalahan pengambilan keputusan, maupun kesalahan persepsi. Seluruh lubang pada masing-masing barrier membentuk satu garis yang membuat hazard dapat berakibat pada accident berupa kecelakaan pesawat. Pada layer pertama, kami mendefinisikan manajemen deficiency dalam bentuk maintenance policy dari Sriwijaya Air sebagai manajemen yang menaungi. Berikut adalah laporan KNKT untuk maintenance pada unit pesawat. Dalam kasus ini, kita akan mengenal dua alat krusial yaitu indikator Mach atau airspeed dan auto throttle. 2020, indikator Mach atau airspeed aircraft masuk ke dalam kategori DMI atau Deferred Maintenance Item. DMI sendiri berarti maintenance ditunda. Pesawat masih dapat terbang apabila terdapat item yang masuk dalam DMI. 4 Januari, indikator diganti dan memenuhi testing yang dilakukan, sehingga DMI ditutup. Sama dengan auto throttle, mulanya masuk list DMI dan pada tanggal 5 Januari melalui tes BITE atau Built-in Test Equipment, di mana BITE adalah alat yang mendukung mekanisme mesin menguji dirinya sendiri. Dari paparan ini kita bisa lihat bahwa terdapat kegagalan dari barrier pertama yaitu terkait polisi DMI dan hubungan dengan kelayakan terbang. Selanjutnya proses maintenance pesawat itu sendiri. Auto throttle adalah alat yang mengotomatisasikan throttle atau tuas energi mesin pesawat. Kegagalan yang terjadi pada layer ini adalah ketika proses maintenance meloloskan auto throttle setelah melalui BITE testing. Selanjutnya polisi pengizinan terbang. Barrier ini ditembus dengan diizinkannya flight SJ182 untuk terjadi. Mungkin go or no go decision yang saat ini digunakan sudah tidak cukup reliable dan diperlukan pembaharuan perizinan. Setelah itu, safety barrier yang bisa tertembus berikutnya terjadi saat pesawat sudah mengudara, yaitu weather radar. Ini adalah tampilan weather radar yang dilihat pilot di kokpit. Tampilan visual ini berbasis sebuah sensor droplet yang umumnya ada pada hidung pesawat, dengan zona merah pada gambar menunjukkan cuaca ekstrim. Weather radar ada untuk memperkaya informasi yang diterima pilot dan co-pilot dalam mengendalikan pesawat sehingga dapat memberikan decision making yang lebih tepat. Hasil penyelidikan KNKT berbasis data BMKG tidak menunjukkan adanya cuaca buruk yang signifikan dalam trajektori pesawat. Namun apa yang dilihat oleh pilot berbeda dengan apa yang dilihat oleh BMKG karena memang sensor yang digunakan berbeda. Otomatis forecast yang dilihat di kokpit dan di menara ATC berbeda. Seiring dengan informasi cuaca buruk, kegagalan berikutnya terjadi pada auto throttle pesawat. Mekanisme auto throttle gagal sehingga mesin pesawat di sisi kiri kecepatannya turun sehingga pesawat miring ke kiri. Di sini safety barrier tertembus dengan kegagalan komputer auto throttle. Hal ini menjadi prekondisi bagi pilot untuk melakukan perilaku berbahaya pada layer selanjutnya, yaitu kegagalan autopilot pesawat. Autopilot adalah sistem yang mengotomatisasikan setir pesawat sesuai posisi yang diinginkan. Autopilot juga dilengkapi dengan mekanisme otomatis mati jika telah melewati batas tertentu. Akibat auto throttle yang gagal, pesawat miring ke kiri, maka autopilot berusaha menyimbangkan pesawat ke kanan. Akan tetapi, autopilot telah lewat batasan, sehingga otomatis mati dan setir mendadak manual, sehingga pada akhirnya pesawat berbalik 180 derajat. Safety barrier ditembus dengan gagalnya sinyal bad angle berbunyi jika pesawat melebihi angle tertentu. Kondisi kokpit pada waktu itu penuh ketegangan karena ada pula disturbance berupa kondisi weather. Dalam kondisi panik, perilaku tidak aman terjadi dalam bentuk pilot kehilangan kendali sehingga pada akhirnya pesawat pun jatuh. Berdasarkan analisis Swiss model, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lubang-lubang pada safety barrier secara kebetulan sejajar dan ditembus sehingga akhirnya terjadi kecelakaan tragis. Diperlukan usaha untuk menguatkan safety barrier tersebut dan dapat digunakan framework IACOM untuk menutup lubang. I untuk identifikasi bahaya yang terjadi. Evaluasi untuk mengkaji risiko yang merupakan fungsi dari frekuensi dan tingkat dampak. Industri aviasi umumnya berisiko tinggi sehingga diperlukan aksi untuk mengontrol risiko tersebut. Setelah dikontrol, diperlukan monitoring untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik. Dan terakhir, diperlukan improvement atau perbaikan. Selanjutnya adalah bagian penutup. Setelah melihat kecelakaan pesawat SJ182 dari sudut pandang safety, berikut merupakan beberapa key takeaways yang dapat kami rangkum. Pertama, insiden ini bukan merupakan dampak dari kesalahan satu orang, sehingga kita tidak boleh semata-mata menyalahkan seseorang yang terlibat, sebab kecelakaan ini merupakan produk dari banyak faktor yang berkontribusi yang dapat dijelaskan dengan Swiss cheese model. Kedua, kecelakaan ini juga tidak terjadi karena kerusakan mesin saja, namun kecelakaan ini perlu dipandang menggunakan helikopter view sehingga nampak bahwa kecelakaan ini memiliki skop yang lebih luas. Dari model yang telah kami buat, maskapai penerbangan sebagai organisasi merupakan skop teratas dari kecelakaan ini.
Terakhir, kecelakaan ini perlu dipandang sebagai pembelajaran untuk melakukan systematic improvement, salah satunya dengan cara menggunakan framework IECOM atau identifikasi, evaluasi, kontrol, dan monitoring, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kecelakaan ini membuktikan bahwa upaya meningkatkan keselamatan di industri aviasi diperlukan sebelum penerbangan komersial aktif kembali. Sekian pemaparan dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.